berikutnya ke dia. Mau lanjut atau mau ada yang nanya dulu? Lanjut. Lagi seru kayaknya, Mas. Lagi seru ya? Oke, ini udah karakter ketiga. Prilly. Jadi Prilly ini sebagai Tita. Aku pertama pelajari dulu kira-kira dia dulu filmnya apa aja dan berperan sebagai apa. Karena dia harus memerankan tokoh Tita, seorang musisi yang penjual baju bekas dan dia juga banyak memberikan kritik pada pemerintahan gitu. Film-film dia sebelumnya banyak melibatkan emosi-emosi yang besar. Entah itu nangis banget, ketawa banget, marah banget, teriak banget gitu. Superlatif besar, semua besar gitu. Tapi di sini aku mencoba dia Pril, boleh nggak misalnya kali ini kamu menahan gitu. Jadi energimu yang seperti bom nuklir itu kamu tahan gitu. Nah, maka dari itu di reading proses aku meminta dia untuk melihat beberapa gestur. Yang pertama mata. Jadi kalau Angga tadi adalah gesturnya malah lebih powerful, lebih kayak enggak orang biasa, ini malah justru menahan gitu. Kebalikannya Angga. Mata. Pertama mengurangi gestur. Misal ada suatu dialog, misalnya kita berdialog, Bu, Ibu nanti aku anterin ke sekolah aja gitu. Dia ngomong ke ibunya sambil nolak, Bu, Ibu nganterin aku anterin ke sekolah aja gitu. Aku minta kalau kali ini kamu menggunakan gestur menoleh, boleh nggak kalau gestur menoleh ini kamu tuangkan aja dengan mata. Bu, nanti aku anterin Ibu ke sekolah aja gitu. Tanpa ada gerak kepala. Bu, nanti aku anterin Ibu ke sekolah aja gitu. Satu lirikan mata itu sudah cukup memberikan satu emosi. Aku minta seterusnya kalau memberi reaksi pakai mata aja. Contoh. Dari sini, dari sini, ataupun dari sini, titik ini, ke sini. Misalnya pada saat Muklas berkata, hari ini itu salah apa benar? Itu cuma yang lebih banyak ngomong. Gitu. Jadi tidak perlu dia kayak menoleh, menggeleng atau kayak menutup muka, tapi cukup gitu. Aku mencoba dia menahan ini gitu. Akibatnya karena itu aku merasa powernya ada di mata, maka aku meluangkan waktu cukup besar untuk tim makeup mengeksplorasi makeup matanya dia, eyeliner dan shadow dan lain-lain supaya lebih powerful. Akhirnya aku nyoba lagi, oke setelah mata kalau cuma lirikan, apakah alis kayak si Muklas tuh ngaruh nggak? Aku minta dia untuk dari gini ke pol. Nah bedanya si Prilly itu otot wajahnya lebih tegas daripada si Angga gitu, sehingga dia mengerutkan ini aja udah kelihatannya ekstrim dan tidak natural. Kalau Angga tadi kan seolah masih natural, maka aku tidak mengapproach alis di petokin seperti ini, gitu. Bukan cara yang aku pilih. Tapi aku lebih berfokus pada mata yang kosong, diem gitu. Nah, bibir. Apakah senyumnya Tita itu segini atau segini? Rasanya lebih pas yang segini karakternya. Jadi aku minta segala senyumanmu jangan kamu lepasin sampai selebar ini. Tapi tahan aja, tarik 1 senti bibirmu ke sini. Nah. Sesimpel itu senyuman Tita tuh segini gitu. Adalah agar ya kemudian sesuai gitu dengan karakter. Begitu aja maka di proses syuting aku memakai titik-titik gitu. Nih, misalnya adegannya adalah udah kita nggak usah klarifikasi di media sosial, udah kita diem aja. Dia noleh dari sini ke sini. Dah gitu dong. Dia nggak perlu kayak gitu atau kayak gitu nggak usah coba di sini, nah gitu cukup. Dan di 2 titik ini aku minta ke Prilly jangan ada geter sedikit pun matamu, karena kalau dari 1 ke 2 kamu kayak ragu geter 1 mili itu lensaku nangkep. Jadi hanyalah 1 titik ini dan ini tok dah. Nih misalnya di sini. Kamu dulu bikin lirik lagu perjuangan semuanya anti kemapanan, sekarang kamu jualan baju bekas. Jadi, nah gitu. Dia nggak ada titik lain di luar itu.
Ini betul-betul cerita, saya sangat prihatin dengan apa yang dilakukan netizen pada Bu Prani. Tapi aku punya solusi untuk Bu Prani. Gitu. Tiga titik aja. Tidak perlu kayak kepalanya dinaikkan. Gitu. Selain mata yang ada titik, adalah dari ukuran pupil dari kecil menjadi besar. Mbok Rahayu yang jual putu ngomong, aku sebenarnya capek diliput-liput seperti ini. Wah, dia merasakan excitement. Maka dari dialog itu, aku merasa capek dengan viral-viral ini. Dia besarkan matanya, size-nya. Dari ini, gitu. Nah ini udah cukup memberikan suatu excitement. Gitu. Atau dari sini, kamu udah gak menjadi bagian dari band kita. Ini, gitu. Jadi itu prosesku bersama Prilly, bermain mata. Tubuh yang lain itu tidak begitu banyak bergerak, tangan nggak seperti Muklas yang lebih lebar. Ini cuma mata. Gitu. Nah, Mas lanjut apa? Lanjut dulu kalau Mas ya. Jadi abis ini baru kita bertanya supaya teman-teman udah lihat dulu ragamnya seperti apa. Iya, oke. Itu ya, jadi beda semua ya. Mbak Ina, Angga, Prilly. Mas Dwi beda lagi. Mas Dwi itu aku ngobrol sama dia itu sekarang sedang jadi sangat spiritual. Aku banyak ngobrol sama dia karena ini karakternya Pak Didit ini karakter yang depresi karena usahanya bangkrut karena COVID. Jadi dia banyak ngelamun, banyak kosong gitu ya. Nah kita butuh mencapai karakter ini. Sementara peran-peran Mas Dwi dulu banyak berperan di komedi gitu ya. Jadi aku meminta untuk ini kosong. Nah kalau ngobrol sama Mas Dwi itu dia sedang menekuni patung sekarang. Jadi dia banyak membuat patung-patung rusak gitu, terus dia tambahin dengan emas atau besi gitu ya. Ini ada suatu patung lembu andini di mana patungnya itu udah patung kerbau tapi ditumbuhi daun. Nah suatu saat dia pernah mengkoneksikan daun itu ke satu pendetek frekuensi, dijadikan musik, terus jadi musik gitu, jadi kayak sangat spiritual gitu. Maka dari itu aku banyak cerita sama dia karena sama-sama suka sejarah. Aku ngomongin kerajaan Singasari gitu, ngomongin Majapahit dulu gitu ya. Dia bikin parfum berdasarkan bau taman bunganya Majapahit gitu-gitu. Akhirnya hal itu membuatku merasa pendekatannya Mas Dwi ini haruslah agak metafisik, agak energi gitu. Nah ini approach-nya teman-teman bebas. Kalau teman-teman kayak merasa cocok gitu ya boleh, tapi aku itu selalu monitornya nggak pernah di meja. Monitorku itu selalu aku kalungin supaya aku bisa di sebelah Mas Dwi seperti ini. Dan ketika di sebelahnya, kalau tadi Mbak Ina itu sifatnya lebih aku bisik, Mas Dwi itu lebih seperti sebelum take itu kita semacam pegangan tangan gitu untuk sambil merem gitu, terus kayak merasakan energi satu sama lain gitu. Jadi aku sering gitu kayak oke, 30 detik ya aku di kepala cuma menyalurkan aja kayak dia sedang stres, dia sedang capek, dia nggak punya energi lagi gitu. Terus Mas Dwi akan tarik nafas gitu, terus kemudian oke, gitu. Terus dia berperan gitu. Ya sebetulnya mungkin kalau di logika dari kajian fisika mungkin tidak ada kaitannya, tapi selama itu bisa memicu mindset, kenapa enggak? Mungkin transfer energi ini ya nggak ada gitu sebenarnya kalau dari kajian ilmiah, tapi selama itu bisa menjadi placebo di benaknya Mas Dwi, kenapa enggak? Dan akhirnya banyak aku mendapatkan ekspresi-ekspresi dia yang melamun, kosong seperti ini, mengambang gitu. Nah, ini berperan untuk kosong itu menurutku peran yang sangat susah gitu. Untuk kita kosong melamun tapi tidak sadar bahwa di situ ada kamera gitu. Tidak sadar bahwa kita tuh sedang berakting, oh aku harus kosong gitu. Itu menurutku agak susah gitu. Karena kita tahu oh kita sedang direkam dan ditungguin oleh sutradara, oleh kru gitu kan.
Makanya menurutku adalah menciptakan frekuensi kosong yang bener-bener gitu. Makanya Mas Dwi emang aku kosongin bener gitu, sampai mengambang lah gitu kayak mengambang gitu. Nah makanya itulah spiritual yang dijaga terus selama syuting. Ada satu part di mana dia tiduran gini, terus aku minta dia matanya untuk melirik ke atas. Ini mungkin nggak begitu kelihatan, tapi ketika dia melirik ke atas itu full matanya itu jadi putih gitu. Ketika angle kameranya dari sini. Nah ini bisa teman-teman praktekkan gitu bahwa di angle-angle tertentu wajah kita itu bisa termodifikasi sendiri. Kayak ini seolah matanya jadi putih semua, padahal ya hanya gara-gara angle gitu. Oke. Bonus track Omar. Istiqlal. Yang jadi Gora. Jadi selain mereka berempat, aku akan share proses sama dia gitu. Jadi berproses untuk secara Omara sebagai tokoh Gora, karena dia ini muridnya Bu Prani yang sedang konseling ke psikolog gitu. Dan kita menemukan bersama kira-kira apa yang dialami sama Gora ini. Nah ini proses readingnya dia. Aku akan coba putar satu proses reading ketika dia menemukan Gora ini kalau ngobrol tuh berdialog kayak gimana gitu ya. Ini aku puterin satu video yang udah aku edit. Oke, nah itu yang pertama dialognya. Dia cerita ke Bu Prani soal ini aku meliput banyak makanan tradisional. Itu kalau dialog biasa tanpa gestur. Sekarang aku coba lapisin gestur kedua. Aku minta Mar, coba kakimu gerak-gerak kayak gitu gesturnya. Sama matamu kedipannya dibanyakin gitu. Gitu. Itu gestur kedua. Ini belum tentu dipakai, tapi ini kayak aku kayak ngecat bareng gitu, kayak melapisi bareng ini cocok nggak gitu. Aku nemuin satu persatu sama dia. Ini percobaan ketiga adalah aku nyoba untuk Mar, kali ini jangan gerak-gerak kakimu, jangan matamu juga. Tapi kali ini kamu kayak lemes banget seolah kamu habis lari maraton gitu. Kita coba apakah cocok apa enggak. Yang dia makin bisa menyanyi Anda malah Terus yang ketiga, karakter yang beda banget, lemes. Cocok nggak? Aku masih belum puas, kulik lagi. Sekarang percobaan keempat adalah Mar. Pada saat berdialog, coba bayangkan ada objek asing yang terbang di sekitar sana yang orang lain nggak lihat, tapi cuma kamu yang lihat. Aku bingung. Ya, tuh. Jadi pertanyaan berikutnya itu dia melihat suatu objek yang nggak kelihatan. Terus aku masih kulik apalagi nih kayaknya kita belum ketemu. Akhirnya kita muncul dengan ide percobaan kelima adalah ini setelah dia udah potong rambut, udah jeda berapa kali reading. Kali ini coba gesturnya adalah mencium jarimu. Kenapa? Ya karena jarimu itu kamu sering pakai buat menggali kuburan. Kita berada ini pusat kuliner di banyak negara itu bu, tapi kalau sapi, naik, itu Gitu. Akhirnya kita stick dan sepakat dengan gestur ini, gestur mencium. Nah, proses ini bersama sutradara teman-teman menurutku bisa dilakukan. Kira-kira gestur apa atau gerakan-gerakan tubuh apa yang bisa dipakai untuk menemukan dan menjadi ciri khas dari karakter itu, gitu. Jadi, nah setelah menemukan gestur tangan,
sekali ini merubah penampilan rambut gitu. Jadi akhirnya Omara yang keriting bertahun-tahun akhirnya cukur potong rambut. Jadi akhirnya gundul dan ini membantu untuk dia sejenak lepas dari karakter Omara. Nah ini waktu syutingnya, ya aku udah akhirnya sepanjang film gesturnya dia yang udah kita sepakati adalah mencium tangan kayak gini. Terus yang di bagian ini, di bagian kalau teman-teman udah nonton Budi Pekerti di bagian kolam itu, akhirnya Gora itu kan menceritakan kenapa dia ke psikolog gitu ya. Nah ini kita gali dari saat reading. Pada saat reading itu untuk menemukan adegan apa yang dia ceritakan ke Bu Prani bahwa dia tuh sering pergi ke kuburan. Itu pada saat reading aku sengaja untuk tidak memberitahu alasan Gora itu ke kuburan tuh karena apa dan lain-lain dan ke psikolog karena apa. Karena aku meminta Omara itu untuk mencari di dalam pribadimu sendiri ada nggak yang kamu share suatu rahasia yang nggak pengen kamu share ke orang lain dan hanya kamu keep untuk dirimu gitu. Jadi kamu nggak perlu kasih tahu aku gitu. Ya udah akhirnya dia bekerja dengan mindset itu terus berminggu-minggu bahwa aku nggak kasih tahu alasan ke psikolog gitu. Baru di seminggu sebelum syuting, aku kasih tahu ke dia ini sebenarnya alasannya Gora gitu. Tujuannya adalah supaya dia tidak terdistract dengan apa yang ada dialami Gora sebetulnya gitu. Tapi lebih ke semacam hal yang sangat rahasia bagi Omara, itu yang aku nggak perlu tahu gitu. Untuk mendapatkan mata seperti ini gitu. Jadi aku minta dia untuk yang kamu ingat itu ketika berendam di kolam janganlah Gora, janganlah pengalamannya Gora, tapi pengalaman pribadimu sebagai Omara gitu. Nah ini berhasil di dia. Akhirnya itu menurutku bisa dipakai teman-teman kalau teman-teman mau mengingat suatu peran dengan mengingat memori masa lalu yang nggak perlu di-share ke sutradara atau kru lain, tapi itu bisa dipakai untuk mendapatkan mata atau ekspresi-ekspresi tertentu. Selesai. Boleh nggak tepuk tangan dulu, luar biasa.